Selamat sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami mengenai variabel acak diskrit dan kontinu. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ya baik, pertama-tama sebelum kita masuk pada variabel acak diskrit dan kontinu, perlu kita ketahui dulu apa itu peubah acak dan juga diskrit. Nah, di sini ada dijelaskan pengertian peubah acak menurut seorang ahli bernama Walpole yang menyatakan bahwa peubah acak itu merupakan suatu fungsi yang menghubungkan bilangan real dengan setiap elemen dalam ruang sampel. Nah, untuk lebih sederhananya lagi, peubah acak diskrit itu berarti nilai yang dihasilkan oleh peubah tersebut juga terbatas dan dapat dihitung satu persatu. Selain itu juga ada distribusi peluang, di mana distribusi peluang itu merupakan suatu fungsi yang menggambarkan bagaimana kemungkinan nilai-nilai yang diambil oleh peubah acak dalam ruang sampel. Fungsi ini memberikan informasi tentang peluang terjadinya berbagai hasil yang mungkin dalam berbentuk distribusi peluang diskrit, atau untuk peubah acak diskrit atau distribusi kontinu, atau untuk peubah acak kontinu. Jadi distribusi peluang ini membantu kita memahami dan menghitung peluang dari berbagai hasil yang mungkin terjadi dalam suatu kejadian acak. Setelah itu kita ketahui juga apa itu peubah acak diskrit. Nah, di sini ada sebuah definisi yang menyatakan bahwa peubah acak diskrit itu jika suatu ruang sampel mempunyai titik sampel yang berhingga banyaknya atau suatu deretan anggota yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan caca, maka suatu sampel itu disebut ruang sampel diskrit, atau peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah peubah acak diskrit. Atau yang lebih sederhananya lagi, kita tahu bahwa peubah acak diskrit itu jika dalam suatu percobaan acak ada jumlah yang terbatas atau bisa dihitung, maka ruang sampelnya itu disebut diskrit. Selanjutnya kita masuk pada distribusi peluang diskrit. Nah, di sini ada sebuah definisi yang menyatakan bahwa fungsi f dinyatakan dengan fx adalah suatu peluang atau distribusi peluang suatu peubah acak diskrit x jika untuk setiap hasil x yang mungkin ada 3, yaitu yang pertama, f dari x lebih besar sama dengan 0, yang kedua, jumlah fx untuk semua x itu sama dengan 1, yang ketiga, p dari x sama dengan x itu sama dengan f dari x. Nah, untuk lebih memperjelasnya, di sini ada terdapat sebuah contoh sederhana di mana diketahui 3 buah mata uang dilambangkan sekaligus. Yang di sini untuk bagian pertama kita diminta untuk menentukan distribusi peluang sekaligus angka yang muncul dan juga menentukan rumus distribusi peluangnya. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama yang harus kita ketahui di sini kan peluang munculnya angka. Nah, dari ruang sampel ini terdapat 8 peluang seperti yang teman-teman sudah lihat pada slide, sehingga untuk peluang muncul angka 2 kali itu ada 3/8, di mana kita tahu bahwa 3/8 itu diperoleh dari angka-angka gambar dan juga gambar angka-angka. Yang kedua ada peluang muncul angka 1 kali, itu ada 3/8. Kita tahu bahwa 3/8 yang dimaksud itu adalah gambar angka gambar angka, dan juga angka gambar-gambar. Dan yang ketiga itu adalah peluang angka 0 kali, itu ada 1/8, itu diperoleh dari gambar-gambar. Setelah itu kita misalkan x itu menyatakan banyaknya angka yang muncul, sehingga kita dapat menyusun dalam tabel peluang seperti di bawah ini, di mana untuk x itu 0 pada fx-nya itu ada 1/8, untuk x1 itu ada 3/8, ada x2 itu 3/8, dan juga x3 itu ada 1/8.
Yang kedua itu kita akan mencari banyaknya titik sampel adalah 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, itu dari penyebut untuk nilai peluang. Sedangkan tanpa memperhatikan urutan kombinasinya itu, kita bisa lihat bahwa kombinasi 0 dari 3 sama dengan 1, 1 dari 3 sama dengan 3, 2 dari 3 sama dengan 3, 3 dari 3 sama dengan 1. Sehingga dari sini kita bisa menemukan rumus distribusi peluangnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 x dari 3 per 8, dengan x itu mulai dari 0, 1, 2 hingga 3. Baik, kita akan masuk ke contoh yang kedua, itu sebuah pengiriman mikrokomputer yang serupa ke suatu jaringan eceran berisi 3 yang cacat. Bila satu sekolah melakukan pembelian acak 2 komputer ini, carilah sebaran probabilitas untuk jumlah cacat. Nah, untuk penyelesaiannya ambil X sebagai perubahan acak yang nilai X-nya adalah jumlah komputer yang mungkin dibeli oleh sekolah tersebut. Maka X dapat menjadi salah satu dari bilangan 0, 1, dan 2. Nah, untuk F0-nya itu sama dengan PX sama dengan 0, sama dengan 3 dan 0, 5 dan 2 per 8 dan 2, sama dengan 10 per 18. Sama juga dengan F1, PX sama dengan 1, sama dengan 31, 51 per 82, sama dengan 15 per 18. Nah, untuk F0-nya itu sama dengan PX sama dengan 0, sama dengan 32, 50 per 82 sama dengan 3 per 18. Sehingga sebarang probabilitas pada X adalah, teman-teman bisa lihat pada slide tabelnya, yaitu 1.2 distribusi kumulatif suatu perubahan acak diskrit. Untuk definisinya, distribusi kumulatif Fx suatu perubahan acak X dengan distribusi peluang F. Peluang Fx dinyatakan dengan Fx. Baik, kita masuk ke contoh soal di mana di sini contoh soalnya itu tentukan distribusi kumulatif variabel yang menyatakan banyaknya angka yang muncul jika 3 mata uang logam dilambungkan sekaligus. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk F0-nya itu didapat hasilnya 1/8, lalu F1-nya didapat hasilnya 1/2, F2-nya didapat hasilnya 7/8, lalu F3 hasilnya 1. Nah, yang kedua itu ada perubahan acak kontinu, di mana definisinya itu fungsi f yang dinyatakan dengan fx adalah fungsi peluang variabel kontinu x yang didefinisikan pada himpunan semua bilangan real. Jika yang pertama fx-nya itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen R. Yang kedua integral dari fx dx sama dengan 1. Lalu yang terakhir Px lebih besar dari A lebih kecil dari B itu sama dengan integral fx dx. Baik, kita masukkan contoh soalnya itu. Misalkan perubahan acak x mempunyai fungsi padat peluang dengan fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk x lebih besar min 1 dan x lebih kecil 2, 0 untuk x lainnya. Nah, A-nya itu buktikan bahwa syarat 2 definisi terpenuhi. Lalu yang B, hitung Px lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, yang bagian A itu Fx sama dengan integral dari t hingga sampai x, Ft sama dengan integral dari 1 sampai x t kuadrat per 3 dt sama dengan t kuadrat per 9 dengan batas bawahnya itu min 1, batas atasnya x sama dengan x3 tambah 1 per 9. Nah, untuk penyelesaian yang B, Px lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 1 sama dengan F1 kurang F0 sama dengan 2 per 9 kurang 1 per 9 sama dengan 1 per 9. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Berikut adalah peluang peubah acak kontinu. Jika X peubah acak kontinu dan A, B adalah dua konstanta real dengan A lebih kecil sama dengan B, maka peluang X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B,
sama dengan peluang X lebih besar A lebih kecil sama dengan B, sama dengan peluang X lebih besar sama dengan A lebih kecil B, sama dengan peluang X lebih besar A lebih kecil B. Fungsi nilai-nilai peubah acak kontinu dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu. Contoh grafik fungsi kerapatan peluang yang mempunyai penerapan praktis dalam analisis data statistik bersifat kontinu untuk semua nilai X dapat kita lihat pada gambar di atas. Fungsi kerapatan peluang dibuat sedemikian sehingga luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X sama dengan 1. Luas daerah digunakan untuk menyatakan peluang. Untuk suatu fungsi kerapatan peluang, peluang X antara A dan B sama dengan luas kurva yang diarsir yang terletak di antara X sama dengan A dan X sama dengan B di bawah fungsi kerapatannya. Yang berikut adalah distribusi kumulatif peubah acak kontinu. Definisinya, distribusi kumulatif suatu peubah acak kontinu X yang dilambangkan dengan F kapital X dengan fungsi kepadatan Fx dinyatakan oleh Fx sama dengan peluang variabel acak X lebih kecil sama dengan suatu nilai X sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari Ft dt. Contoh, diketahui fungsi padat peluang variabel acak X yaitu Fx sama dengan X kuadrat per 3 untuk X lebih besar sama dengan 1 lebih kecil 2 dan Fx bernilai 0 untuk X lainnya. A. Tentukan distribusi kumulatif fungsi tersebut. B. Hitung peluang X lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 1. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus yang sudah ada pada definisi. Kita ganti Fx-nya dengan fungsi yang diketahui pada soal yaitu X kuadrat per 3 dengan batasnya yaitu min 1 sampai 2. Integral dari X kuadrat per 3 yaitu X pangkat 3 per 9. Lalu kita substitusi batasnya jadi 2 pangkat 3 per 9 kurang dalam kurung min 1 pangkat 3 per 9. Hasilnya yaitu 8 per 9 tambah 1 per 9 sama dengan 1. Yang ke B, peluang dari X lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 1. Caranya sama seperti nomor A, yaitu kita ganti Fx-nya dengan Fx yang telah diketahui yaitu X kuadrat per 3. Lalu kita ganti batas min tak hingga sampai tak hingganya dengan batas yang ada yaitu 0 sampai 1 karena kita ingin menghitung peluang X lebih besar 0 lebih kecil sama dengan 1. Integral dari X kuadrat per 3 yaitu X pangkat 3 per 9. Kita substitusi batasnya 1 dan 0 sehingga hasilnya yaitu 1 kuadrat per 9 kurang 0 per 9 sama dengan 1 per 9. Sekian presentasi kelompok kami.